Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya sedang menjalankan tugas yaitu wawancara rekan kerja yang berhalak. Di sini saya bersama teman saya, teman angkatan saya yang bernama Taufikur Rahman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Fik, mungkin boleh tolong diceritakan sedikit sekilas backgroundmu saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Taufik Rahman, saya salah satu teman angkatannya Wahyu juga. Nah, kalau misalnya diceritakan latar belakang ya, sebelumnya saya sebelum daftar CPNS saya kuliah Oke. kuliah di jurusan Teknologi Pangan, lebih tepatnya di Fakultas Pertanian. Nah, untuk eh, sekarang saya di bagian di kantor imigrasi kelas 2 TP Sanggau, saya di seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Oke, di Tikim berarti ya. Ya, di Tikim. Oke. Berarti kita kan sebagai ASN kan harus memiliki nilai-nilai berakhlak. Hmm, Kan ada beberapa poin tuh. betul, betul. Eh, Menurutmu nih, apa arti orientasi pelayanan sebagai SN dan bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, karena seperti yang saya jelaskan tadi, saya kan di seksi Tikim ya. Oke, Jadi kalau misal untuk orientasi pada pelayanan itu jelas bagaimana cara kita adalah memberikan yang terbaik terhadap pelayanan masyarakat. oke, Karena salah satu tugas dari ASN kan pelayanan masyarakat. Nah, untuk apa yang saya lakukan dalam proses tersebut, saya lebih kepada menyiapkan atau memastikan pangkat yang ada di kantor imigrasi kelas 2 TP Sanggau itu berjalan dengan baik, sehingga oke, proses pelayanan itu tidak terhambat, pemohon paspor juga merasa puas dengan pelayanan yang ada di kantor oke. Berarti imigrasi tujuan Sanggau. utamanya membuat masyarakat puas lah ya ketika Ya, membuat betul. paspor di media sana. Lebih Oke, kepada penanganan tersebut. oke. Untuk selanjutnya, bagaimana kamu menunjukkan sikap akuntabel dalam menjalankan tugas sehari-hari di kantor? Oke, kalau akuntabel ini berkaitan dengan perlindungan data. Jadi saya kebetulan di seksi Tikim juga yang ngurus di bagian bukan yang ngurus bagian pendataan sih, lebih kepada ada beberapa arsip itu yang saya pegang. Oke, Nah, akuntabel bagi saya itu ya memastikan bahwa data tersebut dapat terjaga dengan baik dan tidak tersebar secara luas gitu, dan juga tidak disalahgunakan. oke. Berarti bertanggung jawab lah atas apa yang telah Betul. Jadi diberikan dari kantor. Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk terus meningkatkan kompetensimu sebagai SME? Kan banyak peluang, banyak diklat segala macam. Bagaimana kamu cara untuk terus meningkatkannya? Oke, kalau misalnya berbicara tentang cara meningkatkan kompetensi diri, sebenarnya banyak. Salah satunya ada beberapa sosialisasi, beberapa pelatihan juga diadakan oleh direktorat kan. Kayak Oke, kemarin itu kita sempat dijelaskan tentang pengelolaan website, oke. terus juga ada pengelolaan beberapa aplikasi keimigrasian Hmm, tentunya. Nah, jadi kita belajar hal-hal baru dari situ. Dan juga terkadang ada saya ikutin beberapa pelatihan mandiri. oke, Latihan mandiri seperti lebih kepada teknik editing, entah oke. itu editing video ataupun desain grafis, jadi belajar secara sendiri. Berarti nggak mentok cuma jadi PNS doang ya, tapi tetap meningkatkan kompetensi diri dari Ya segala macam betul, sisi. karena kan yang kita lama di dunia digital itu kan, jadi Benar, kan benar. harus ada penyesuaian juga. Kalau Betul. misalnya tidak ada penyesuaian, nanti kita ketinggalan Benar, dari teman-teman yang benar. lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurutmu tentang menjaga keharmonisan di lingkungan kantor? Oke, kalau untuk menjaga keharmonisan itu penting ya pastinya. Apalagi kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Mhm. Mungkin juga bisa dari satu Indonesia yang berada di kantor ini gitu kan. Oke, Nah, benar, benar. jadi menjaga hubungan harmonis itu penting. Nah, bagaimana bentuknya ya? Salah satunya adalah menghargai perbedaan pendapat itu tadi. Oke, benar. Jadi pasti tuh ketika kita melakukan sesuatu atau pengambilan keputusan apapun itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, apakah perbedaan pendapat itu akan menghalangi kita atau menghambat kita? Nah, itu belum tentu. Makanya bagaimana cara kita mengantisipasinya itu tadi. Hargai perbedaan pendapat tersebut dan kita musyawarahkan bagaimana bagusnya. Seperti itu. Jadi hubungan antar teman juga tetap terjaga. Oke, berarti perbedaan pendapat itu nggak selamanya buruk ya? Ya, tidak masalah kalau misalnya berbeda pendapat, wajar juga gitu kan. Karena ya apalagi kalau misalnya ngomongin editing. Editing itu kan pasti perbedaan selera itu pasti ada. Oke, benar, Style benar, kita benar, benar. beda-beda masing-masing. Nah, jadi perbedaan pendapat di situ pasti ada. Oke, kemudian
Menurutmu makna loyalitas sebagai ASN itu apa? Loyalitas sebagai ASN tentunya kalau bagi saya langsung teringat satu kata yaitu nasionalisme. Nah, oke. Kita bagaimana cara kita bersikap, apa yang kita lakukan itu dalam tanda kutip kedinasan ya. Mhm. Itu selalu berpatok pada untuk negara, untuk masyarakat Benar. sebagai wujud nasionalisme kita. Gitu. Jadi itu bentuk loyalitas yang ditunjukkan. Entah itu mulai dari ya kita memberikan kalau misalnya kita ngomongin tentang humas berarti kita memberikan informasi-informasi yang baik tentang negara kepada masyarakat gitu. Keputusan-keputusan yang diambil itu selalu disampaikan yang baik-baik. Oke, oke, bagus. Mantap, mantap banget jawabannya. Kemudian bagaimana dirimu menyikapi perubahan dalam lingkungan kerja? Orang-orang kan nggak benar kayak tadi nggak selamanya satu pikiran, satu pendapat. Nah, gimana nih cara dirimu menyikapi perubahan tersebut? Oke, kalau dari saya pribadi, saya kebetulan orangnya yang cukup fleksibel. Jadi setiap perubahan apapun saya bisa beradaptasi dengan baik. Misalnya, saya jelaskan sedikit background saya tadi kan. Saya Oke, bilang saya kuliah di teknologi pangan. Nah, untuk saat ini saya penempatan di seksi teknologi informasi. oke, Jadi beberapa job desk itu saya ngurusin jaringan juga, server juga. Yang mana ini hal yang baru saya pelajari di sini. Nah, jadi dinamika tersebut ya saya ikutin perubahan-perubahan tersebut. Perubahan itu tidak berarti harus menghambat saya dengan bersikap adaptasi tadi. oke. Berarti benar juga perubahan kan nggak selamanya buruk. Ya, betul. Kalau bisa membawa baik kenapa enggak kan? Nah, Oke, pertanyaan terakhir nih, Fik. Menurutmu seberapa penting sih kolaborasi dalam pekerjaan? sangat penting. Sangat Apalagi penting ya. kita di bidang humas kreatif, ya, bidang Mhm, kreatif. Jadi mhm. kolaborasi itu pasti penting. Ya setidaknya antar kita lah, Oke, benar. antar kita sama staff. Jadi kayak misalnya siapa yang edit, siapa yang desain, siapa yang ambil video, itu Hmm, kan perlu kolaborasi yang baik antar ketiganya supaya menghasilkan satu output yang baik. oke, siap. Oke, kayaknya sudah cukup untuk pertanyaan. Terima Oke, kasih sudah menyempatkan waktu buat berbagi menjawab pertanyaan. oke, siap. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.